Halo, selamat datang di Weekly ID dengan Bang L di sini. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas anime dan manga yang mungkin menemani masa kecil kalian hingga kalian dewasa saat ini, yaitu Naruto. Saya akan membahas segala elemen yang ada di Naruto ini, mulai dari manga dan juga animenya. Yuk, putar dulu intronya. Naruto menjadi cukup terkenal di Indonesia ketika mulai ditayangkan di TV lokal. Seingat saya sih dulu di Global TV ya. Naruto merupakan anime yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, yaitu Naruto. Menceritakan seorang anak bernama Naruto yang bercita-cita untuk menjadi seorang Hokage. Tapi di dalam tubuhnya terdapat siluman rubah berekor 9 bernama Kyuubi, yang menyebabkan Naruto dikucilkan oleh semua orang dan tentunya ini menghambat perjalanan Naruto untuk menjadi seorang Hokage. Naruto mengambil latar di dunia yang berisikan shinobi ataupun ninja. Jadi kalian akan disajikan dengan jutsu-jutsu yang epik dan juga berbagai senjata atau peralatan khas para ninja. Dan Hokage yang saya sebutkan di awal tadi merupakan gelar pemimpin negara atau mudahnya ya seperti presiden dalam suatu negara. Dimana seperti judul anime atau manganya, keseluruhan ceritanya memang berpusat pada Naruto. Mulai dari dia yang masih kecil dan berada di Akademi Ninja sampai akhirnya dia menjadi seorang Hokage. Dengan total episode anime yang mencapai 500 episode dan manga yang menyentuh angka 72 volume, tentu menggambarkan seberapa panjangnya perjalanan Naruto ini. Karena di sini saya tidak membahas alur cerita, maka saya akan langsung masuk saja mengenai keseluruhan elemen baik dan buruk yang ada di Naruto. Jika kalian merupakan aliran pembaca manga, pasti kalian akan menikmati manga Naruto dengan sangat tenang. Karena meski ada beberapa detail yang kurang, alur cerita yang disajikan di manga benar-benar sangat mudah untuk dimengerti hanya dengan satu kali baca. Di sisi lain, animenya sendiri justru sering kali menyelipkan scene atau episode filler. Bagi kalian yang kurang familiar dengan istilah filler di anime, saya akan coba jelaskan sepaham saya. Jadi episode filler merupakan episode atau scene yang sebenarnya di manga aslinya itu nggak ada. Dari beberapa artikel yang saya baca, filler itu digunakan untuk membuat jeda antara manga dan anime supaya anime yang sedang ditayangkan tidak mendahului manga aslinya. Dan ngomongin soal filler di anime Naruto, saya rasa banyak dari para fans yang kurang nyaman dengan hal ini. Padahal setelah saya lihat-lihat, filler di anime Naruto ini ditujukan untuk menutupi lubang-lubang yang sebenarnya mungkin tidak disadari. Contohnya saja kisah mengenai Itachi yang masih anak-anak. Jadi ketika Sasuke membangkitkan para Hokage terdahulu dengan bantuan Orochimaru, Hokage ketiga sempat mengatakan kalau Itachi sudah spesial sejak dia lahir. Dia punya pemikiran yang sangat luas dan sangat tajam. Hal ini memang bisa kita lihat di sepanjang cerita entah di manga atau anime, di mana Itachi memang bisa dibilang merupakan shinobi terbaik dalam Naruto. Tapi dengan adanya filler mengenai masa kanak-kanak Itachi, kita jadi bisa melihat lebih dekat mengenai sosok Itachi yang sesungguhnya. Dan dengan kita melihat episode mengenai sosok Itachi saat masih kecil, kita bisa lebih yakin kalau apa yang dikatakan oleh Hokage ketiga memang benar adanya. Contoh lain lagi adalah masa kecil Naruto yang tidak ditampilkan secara jelas di manganya. Tapi di episode filler terakhir, ditampilkan scene mengenai Naruto saat masih kecil, dan mungkin ini menjawab pertanyaan kalian selama ini. Mengenai bagaimana cara Naruto kecil hidup padahal dia dikucilkan oleh semua penduduk desa. Tapi terlepas dari peran episode filler untuk menutupi lubang-lubang dari cerita utama, filler di anime Naruto memang sangatlah menjengkelkan. Apalagi saat arc perang dunia shinobi keempat, pasti sedikit-sedikit akan diselipkan episode filler. Mending kalau 2 atau 3 episode. Lah ini bisa lebih. Dan karena kebanyakan tidak berhubungan dengan adegan yang terjadi di cerita aslinya, tentu ini membuat bingung penontonnya. Bahkan seingat saya, anime Naruto pernah loncat episode karena episode filler yang sedang ditampilkan saat itu terlalu lama. Seingat saya sih studionya langsung loncat ke episode di mana Naruto dan Sasuke baku hantam setelah berhasil ngalahin Kaguya. Seingat saya sih gitu. Kalau kalian punya info lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Mari kita berpindah ke elemen pertarungan. Karena Naruto merupakan seri action dengan mengambil tema ninja, maka penggunaan jurus atau jutsu menjadi hal yang sangat wajib. Dan untuk hal ini, Kishimoto Sensei benar-benar luar biasa dalam membuat dan mengkreasikan jutsu-jutsu yang ada di universe Naruto. Konsep jutsu di Naruto dibedakan menjadi 3. Ada ninjutsu yang menggunakan cakra untuk mengeluarkan jurus dengan elemen tertentu. Kemudian ada taijutsu yang menggunakan tubuh atau fisik untuk melakukan serangan secara langsung. Dan terakhir adalah genjutsu yang menggunakan cakra untuk membuat ilusi dan membuat lawan kebingungan. Awalnya di seri Naruto kecil, ketiga jutsu yang ditampilkan tergolong masih semu.
Maksud saya, tidak ada penjelasan detail mengenai jutsu A seperti apa dan jutsu B itu seperti apa. Jadi terlihat hanya bisa digunakan oleh orang tertentu saja. Tapi semakin kesini, konsep jutsu di universe Naruto mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang bahkan menurut saya sangat gila. Saya akan mulai dari ninjutsu, yang mana ini juga terbagi menjadi beberapa cabang. Dan konsep percabangan elemen ini pertama kali diperkenalkan dengan sangat jelas saat Naruto berlatih Rasengan Shuriken. Di sini Yamato menjelaskan bagaimana konsep dari elemen di universe Naruto bekerja, dan hal ini menjawab pertanyaan kenapa setiap shinobi hanya bisa menggunakan 2 atau bahkan 1 elemen saja. Meskipun ada juga shinobi yang bisa menguasai semua elemen, kayak Avatar gitu. Tapi ada juga beberapa shinobi yang memiliki kemampuan khusus dalam hal ninjutsu, yang dikenal dengan sebutan Kekkei Genkai, yaitu merupakan suatu keunikan di mana shinobi mampu mengeluarkan jutsu yang tidak bisa dikuasai atau dikeluarkan oleh shinobi lain. Contohnya dalam ninjutsu yang berhubungan dengan elemen adalah Yamato, di mana dia menguasai elemen kayu yang merupakan campuran dari elemen air dan juga tanah. Tapi perlu diingat, nggak semuanya bisa seperti Yamato. Karena memang Kekkei Genkai itu jarang sekali yang bisa didapatkan dari hasil latihan. Kebanyakan ya dari hoki atau enggak ya dari keturunan, atau mungkin eksperimen seperti Yamato. Ada juga Kekkei Genkai yang berupa kelopak mata seperti Sharingan, Byakugan, Rinnegan, dan Gangan yang lain, di mana mata tersebut memiliki keunikan dan kekuatannya masing-masing. Dan ada juga lagi Kekkei Genkai yang berupa keunikan tubuh fisik. Contohnya saja Kimimaro ataupun Jugo yang memiliki keunikan di dalam tubuh mereka. Konsep jutsu yang lain adalah Taijutsu, di mana jutsu ini murni mengandalkan tubuh fisik untuk melakukan serangan dan juga bertahan. Awalnya tidak ada hal yang spesial dalam konsep Taijutsu, sampai akhirnya guru alis tebal kita datang untuk mempelopori keganasan dari Taijutsu yang sebenarnya. Berkat teknik Hachimon Donko yang diperkenalkan, membuat Taijutsu mampu mengimbangi konsep jutsu yang lainnya. Dan yang terakhir adalah Genjutsu yang merupakan teknik untuk menciptakan ilusi atau membuat antibodi agar tidak terkena ilusi. Sebenarnya, kalau dilihat secara mendalam mengenai konsep ninjutsu, Genjutsu bisa kita kategorikan sebagai salah satu cabang dari ninjutsu. Tapi entah kenapa, di beberapa artikel konsep mereka dipisah. Dan mendekati pertengahan film terdapat konsep jutsu baru lagi, yaitu Senjutsu, yang merupakan teknik untuk menggunakan energi alam sebagai kekuatan. Ngomongin soal keempat konsep jutsu yang saya jelaskan tadi, perlu diakui kalau semakin cerita Naruto berjalan, konsep dari keempat jutsu tersebut semakin jelas, semakin unik, semakin kreatif, tapi juga semakin gila. Dengan adanya konsep Kekkei Genkai, membuat elemen yang ada di Naruto menjadi beraneka ragam. Ada yang bisa mengeluarkan es, lava, hawa panas, bahkan merubah seorang menjadi butiran debu. Dan ini tentunya membuat kelima elemen yang diperkenalkan mengalami peningkatan yang lebih luas. Apalagi Kekkei Genkai yang berupa kelopak mata. Pasti kalian tahu seberapa mengerikannya kemampuan Sharingan jika sudah mencapai mode Mangekyo. Akan banyak sekali jutsu unik yang itu hanya bisa dikeluarkan oleh pemilik mata Mangekyo Sharingan. Konsep dari Taijutsu juga semakin keren ketika guru alis tebal kita ini melawan Kisame ataupun Madara di Perang Dunia Shinobi keempat. Tidak terpikirkan oleh saya untuk membuat suatu teknik yang itu murni kekuatan fisik menjadi kekuatan mengerikan dengan nama Hachimon Tonko. Teknik Taijutsu yang dikeluarkan oleh Guru Gai memang benar-benar di luar nalar, meninju udara dan menciptakan bola-bola api, berjalan di atas udara bahkan sampai membelokkan dimensi. Tapi, saya merasa ada ketidakseimbangan dalam konsep jutsu yang dibawa oleh universe Naruto, di mana ini terletak di beberapa hal. Akan saya jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama adalah Kekkei Genkai Sharingan. Semua orang yang menonton atau membaca manga Naruto pasti tahu seberapa mengerikannya Sharingan ini. Mulai dari bisa mengeluarkan genjutsu, melepaskan genjutsu, mengeluarkan api hitam atau Amaterasu, bahkan sampai mengeluarkan zirah perang tidak tertembus bernama Susanoo. Dan jika sudah ke tahap final Susanoo, ini benar-benar kekuatan yang gak ngotak cuy. Bahkan bisa digunakan untuk mengalahkan biju seorang diri. Dan kalau boleh saya bilang, kekuatan ini bisa didapatkan dengan sangat instan, yaitu cukup marah dan dendam saja. Maka secara otomatis kekuatan gila akan mengalir ke pengguna mata Sharingan dan bisa meningkatkan kekuatan mata tersebut. Instan sekali bukan? Meskipun emang ada kelemahan di mana mata Sharingan akan buta jika terus-terusan menggunakan Mangekyo. Tapi kelemahan ini ditutupi oleh Kishimoto Sensei dengan konsep cangkok mata, di mana jika proses ini dilakukan, maka kekuatan Mangekyo akan bisa digunakan untuk selamanya tanpa takut buta dan kesakitan. Benar-benar kekuatan yang overpower banget. Saya jadi merasa kasihan dengan beberapa karakter yang berlatih sekuat tenaga tapi tidak bisa menyentuh kekuatan para pengguna Sharingan.
ada hal lain lagi mengenai Kekkei Genkai yang mungkin kalian belum sadari, yaitu pengguna Kekkei Genkai terbanyak ada di Konoha. Ini beneran, banyak sekali pengguna kekuatan unik di Konoha. Ini bisa kalian lihat dengan banyaknya klan yang ada di Konoha seperti Senju, Uchiha, Uzumaki, Nara, Aburame, Hyuga, dan lain-lain. Banyak banget. Coba bandingin sama negara tetangga, negaranya Shigara. Kalian bahkan gak perlu menggunakan kedua tangan kalian untuk menghitung jumlah klan yang ada di dalam negara pasir. Soalnya emang dikit banget. Dan soal taijutsu yang saya bahas tadi, memang sangat bagus konsep yang diangkat. Sampai akhirnya saya menyadari ada yang aneh. Kenapa dari kelima negara yang ada, hanya Gailah yang memiliki taijutsu yang bisa dibilang sangat kuat? Mungkin kalian akan berpikiran Raikage juga memiliki taijutsu yang kuat. Itu nggak salah sih. Cuman, taijutsu milik Raikage itu dipadukan dengan ninjutsu elemen petir. Jadi bukan murni taijutsu seperti milik Guru Gai. Dan terlebih lagi, Raikage merupakan pemimpin dari negara petir. Jadi sudah menjadi hal yang wajar jika dia kuat. Yang saya maksud di sini adalah kenapa dari semua shinobi dengan pangkat di bawah Kage, hanya Gai dan Lee saja yang memiliki kemampuan taijutsu yang unik. Terus shinobi dari negara lain gimana? Kok nggak ada sama sekali? Dan lagi-lagi Konoha unggul di sini. Dan yang terakhir adalah soal genjutsu. Sebenarnya nggak ada hal yang wah di sini, kecuali memang lagi-lagi Konoha unggul dengan Sharingan-nya. Bahkan Mangekyo Sharingan milik Shisui mampu mengendalikan targetnya tanpa targetnya sadari. Desa selain Konoha mana punya kekuatan seperti ini? Nggak ada cuy. Oh ya, tadi saya sempat menyebutkan kalau penggunaan jutsu yang semakin menggila. Dan ini beneran terjadi di tokoh utama kita yaitu Naruto. Dimana di Perang Dunia Shinobi keempat, Naruto memiliki kemampuan ninjutsu yang benar-benar di-push secara instan. Maksud saya seperti ini. Kalian ingat gak seberapa lama Naruto kecil berlatih Rasengan? Kemudian berapa lama juga Naruto menguasai Rasen Shuriken? Dan juga seberapa susah Naruto untuk belajar Senjutsu. Tapi ketika Perang Dunia Shinobi keempat, Naruto bisa dengan sangat instan mengeluarkan Rasengan dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Dan ketika dia mendapat kekuatan dari Rikudo Senin, muncul jurus-jurus baru yang dia kuasai dengan tempo yang sangat singkat. Dan ya ini seperti yang saya bilang tadi, tapi ya oke lah kita nikmati aja. Berikutnya dari segi alur cerita. Meskipun di pertengahan alur ceritanya sempat maju mundur, tapi secara keseluruhan kalian hanya perlu menonton atau membacanya sekali pasti kalian akan langsung paham dengan alur cerita dari Naruto. Bahkan akan sangat jarang sekali di mana kalian menemukan suatu percakapan yang itu mengandung unsur rahasia, di mana pada episode atau chapter selanjutnya itu menjadi sebuah clue. Maksud saya, ketika kalian membaca atau menonton serial Naruto, kalian pasti akan sangat jarang sekali mengalami momen, oh ternyata begitu ya, seperti itu. Saya pribadi jarang sekali begitu, bahkan nyaris nggak pernah. Ya karena cerita di Naruto ini benar-benar sangat ringan, sangat jelas, dan tanpa meninggalkan pertanyaan bagi para pembaca ataupun penonton. Kita bisa anggap ini sebagai keunggulan dari cerita manga Naruto, dan dari sisi anime, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, beberapa hal yang dipertanyakan di manganya terjawab di episode filler. Tapi ngomongin soal alur cerita, keseluruhan cerita dari Naruto ini memang berpusat di Naruto dan juga Konoha. Jarang sekali tokoh di luar Konoha itu memiliki detail cerita yang begitu mendalam. Kalaupun ada, seingat saya cuma Gaara dan Nagato yang diceritakan secara detail ayah, ibu, keluarga, dan juga masa kecilnya. Ada juga sih beberapa karakter yang diperlihatkan flashbacknya di masa lalu, seperti Kisame, Sasori, Tsuchikage, dan juga beberapa karakter yang lain. Dan juga beberapa karakter yang saya sebut tadi, kayaknya kebanyakan kriminal semua deh. Ini untuk yang di luar desa Konoha ya. Sejujurnya gak ada yang salah dengan ini. Malah ini bagus karena kita bisa melihat beberapa masa lalu para kriminal yang ada di universe Naruto. Dan kalau kita ngomongin soal manganya, adegan skipnya emang bener-bener keterlaluan cuy. Kita nggak diberitahu asal mula dari para anggota Akatsuki. Kita nggak diberitahu proses penangkapan Jinchuriki selain Gaara dan Bi, asal mula dari ninjutsu atau ilmu menggunakan cakra, dan lain-lain. Tapi syukurlah semua itu bisa kita lihat di anime episode fillernya. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan detail-detail kecil di Naruto, silahkan kalian maraton animenya. Tapi sekali lagi, ini bukan suatu hal yang cukup penting karena seperti yang saya bilang, Naruto mampu mendelivery ceritanya dengan sangat bagus, ringan, dan mudah dimengerti. Mari kita berlanjut ke penokohan. Banyak sekali tokoh atau karakter epik yang lahir dari serial Naruto, entah itu yang memiliki kesan baik ataupun kesan buruk. Di sini siapa sih yang gak kenal dengan ninja pahlawan sesungguhnya yang bernama Uchiha Itachi, ataupun seorang ninja dengan gelar dewa Hashirama Senju.
organisasi kriminal ninja yang diisi dengan orang-orang berkekuatan abnormal bernama Akatsuki, wanita cantik dan anggun Hyuga Hinata, dan juga wanita cantik bertanggung jawab besar Tsunade. Emang saya akui secara pribadi kalau karakter yang dibuat oleh Kishimoto Sensei ini benar-benar enak untuk dilihat. Maksud saya, style atau penggambaran tokoh yang ada di Naruto itu tidak terlalu berlebihan. Malahan, menurut saya penggambarannya itu benar-benar proporsional. Dan soal sifat karakter yang dibuat, setiap karakter memiliki sifat uniknya masing-masing. Tapi kalau kalian memperdalam cerita di Naruto, kalian akan menyadari kalau kebanyakan sifat buruk dari karakter di Naruto itu berasal dari dendam di masa lalu. Entah karena desanya menjadi korban, orang tuanya menjadi korban, ataupun lainnya, yang itu berhubungan dengan perang di masa lalu. Ngomongin soal penokohan, saya sempat menjelaskan di awal tadi kalau dari sisi karakter, Konoha memiliki keunggulan dibanding desa atau negara yang lain, di mana karakter-karakter hebat itu justru berasal dari Konoha. Kita bisa melihat karakter-karakter yang hebat dari desa atau negara lain itu hanya saat di Perang Dunia Shinobi keempat. Itu pun mereka menjadi musuh semua. Dan gak lengkap rasanya kalau gak ngomongin soal tokoh utama, Naruto dan Sasuke. Dibanding karakter yang lain, mereka lah yang memiliki jam tayang paling tinggi, kekuatan yang paling gila, dan paling-paling yang lain. Ya iyalah, judulnya aja Naruto, jadi mari kita anggap ini menjadi hal yang wajar. Tapi jujur saja ya, saya lumayan kecewa saat mendekati klimaks dari cerita Naruto, karena memang terlalu terpusat pada mereka berdua, sehingga membuat peran karakter yang lain itu terasa percuma. Di Perang Dunia Shinobi keempat, Naruto dan Sasuke adalah karakter yang justru mengalami peningkatan kekuatan yang di luar nalar. Naruto dengan mode biju yang dengan seiringnya waktu bertambah overpower, Sasuke dengan mata barunya yang juga semakin menggila. Karakter yang lain, untuk yang beruntung dapat jam tayang, mereka mengeluarkan jurus yang selama ini nggak pernah kalian lihat. Seperti Darui dengan petir hitamnya, Gai dengan Hachimon Tonko-nya, dan juga beberapa karakter di masa lalu, yang lagi-lagi berasal dari Konoha. Seperti Hinata, Kiba, Shino, Ino, Shikamaru, dan juga yang lain, mengeluarkan hasil latihan mereka selama ini. Kayaknya udah itu doang. Kalau kalian mau menambahi silahkan sampaikan di kolom komentar, oke? Mari kita berpindah ke ending. Saya sengaja memisah pembahasan antara ending dan alur cerita, karena memang ending dan Naruto patut dipertanyakan. Saya langsung ngomongin endingnya aja ya. Jadi endingnya ya happy ending, tapi benar-benar di luar dugaan. Saya sudah menyebutkan sebelumnya kalau Naruto itu serial yang memiliki genre action dan tidak ada genre romance sama sekali. Tapi, entah kenapa ending yang dibuat malah tidak berhubungan dengan tujuan tokoh utama selama ini. Sang tokoh utama atau Naruto memiliki cita-cita atau keinginan untuk menjadi seorang Hokage. Tapi di dalam kok endingnya malah nikah. Ya emang bener sih happy ending, tapi sebagai pembaca manga Naruto, saya merasa ending dari Naruto ini benar-benar di luar dugaan. Soalnya saya pun gak kepikiran kalau endingnya akan menikah. Dan terlebih lagi ya, gak ditampilin sama sekali keadaan semua desa setelah Perang Dunia Shinobi keempat. Dan cuma nampilin desa Konoha doang sama resepsiannya si Naruto. Padahal saya cukup berharap akan ditampilkan juga suasana damai di semua desa setelah Perang Dunia Shinobi keempat. Setidaknya. Oke, mungkin sekian dulu kali ya saya ngomongin soal Naruto. Saya cukup berterima kasih pada kalian yang mau menyimak sampai akhir. Saya tahu mungkin di antara kalian memiliki pendapat yang lain. Tapi saya berharap kalian lebih memilih untuk berpendapat atau berdebat daripada menghujat. Sekian dari saya, terima kasih.